Aduh, 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 aduh. Aduh, 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 aduh. Oke, kembali lagi bersama kami di BSB Bacotan Sepak Bola. Ya. Pada kesempatan ini ya membuat klarifikasi sedikit kenapa belakangan ini, bukan belakangan ini, sebulan terakhir kami nggak pernah upload video lagi. Ya CA. Sepak vakum ntar. Bukan sepak vakum, memang Menghilang. memang menghilang dari per-youtuberan gitu kan. Karena ada satu hal dan dua, tiga, empat, lima hal yang Dari kami ya. Ya, dari kami yang memang tidak bisa dan tidak ada kesempatan untuk ambil konten dan untuk upload gitu Cik ya. Jadi kami kembali lagi untuk pada kesempatan ini, dalam hal ini akan coba membahas ya Cik, coba mengotak-atik Musim baru nih ya. Musim baru di dalam event ini yang nantinya mungkin di Liga Inggris, Liga top-top Eropa itu akan masuk, bukan lagi Covid. Iya, ini kan udah 5 Liga Top Eropa kan udah mau mulai ya. Iya. Liga One udah mulai. Udah mulai Minggu ini tanpa penonton, tanpa penonton sudah bisa dihadiri oleh full penonton kan? full penonton. Pekan ini Liga Inggris sama La Liga yang akan start. Oke, kita coba akan mengulas lebih lanjut mengenai persiapan tim Big Six ya. Big Six. Big Six dia Premier League. Big Six masih nih. Big Six lah. Itu yang anu tuh. Big Six juga. Kita mainkan Big Six terus. daripada nanti kan ada fan yang tersegit. Tim anu. Kan? Tapi kurasa fan-nya udah minggat semua tuh. Enggak lah, setia pasti. Oke, kita berbicara tentang Big Six tentu ya teman-teman semua udah pada tahu MU, City, Chelsea, Liverpool, Arsenal, Spurs ya kan, di Big Six itu semua itu. Mungkin persiapan orang ini jelas tim-tim Big Six ini teman-teman udah pada tahu semua. Tapi kami akan coba mengulas lebih rinci lagi Cik ya. Ya. Ini sebagai ecek-eceknya narasumber. Beliau lebih mengerti gitu kan, lebih dalam gitu mengamati sepak bola walaupun nggak kuliah di bidang sepak bola. Itu Cik. Oke Cik, gimana Cik persiapan dari tim Big Six untuk menjelang pekan pertama Weekend ini ya. First week gitu. First week ya. Ya ini kalau dilihat dari persiapan tim ya seperti pada tim umumnya Ya. tentunya artinya kan mulai musim baru, artinya semangat baru, gairah baru kan. Kayak ini segala aja. macam kan. Kayak iklan aja ya. Jadi bahas dari mana lu nih? Dari tim mana lu nih? Ya dari bawah dulu lah, baru naik nanti terakhir mungkin kita sama City sang juara bertahan. Sang juara bertahan ya. Berarti di bawah dulu lah. Cepat dulu. Siapa tim bawah tuh? Udah bahas terus. Arsenal lah. Arsenal. Gunners ya. Jangan sindi-sindi. Marah orang nanti. Fan ya. Ya kalau melihat dari persiapan The Gunners musim ini, kalau dilihat dari hasil pramusim masih meragukan sebenarnya. Ya, sangat-sangat meragukan ya. Jadi memang sudah sangat lama tim ini seperti tidur ya, nggak bangun-bangun lagi. Nggak bangun. Sudah ganti-ganti manajer. Setelah Arsene Wenger mundur. Kayak nggak ada ampas. Terakhir masih Mikel Arteta yang dipercaya sebagai pelatih. Meskipun persiapan sudah dilakukan seperti mendatangkan Ben White itu kan sempat membuat heboh. Sebenarnya dia main di klub sekelas Brighton, tapi harganya mencapai 50 juta pounds. Jadi kan mungkin efek Meloka lah. Efek Meloka dan dipanggil timnas mungkin waktu Euro kemarin. Walaupun nggak main. Bisa jadi ya. Tapi memang perubahan itu harus dilakukan oleh Arsenal. Terbukti ada Ben White, ada Nuno Tavares, ada Lokonga sudah yang didatangkan Arsenal. Tapi seperti kita lihat hasil di lapangannya itu belum cukup karena untuk mengangkat moral tim seperti ini kan tim besar sebenarnya Arsenal ini harus mendatangkan pemain-pemain top. Nggak bisa cuma ngandelin pemain muda potensial. Apalagi kalau dilihat dari katakanlah dari musim lalu lah, itu kan Arsenal kan kesulitan dalam hal mengkreasi peluang, artinya kurang gelandang kreatif lah. Meskipun sempat dipinjamkan Martin Odegaard musim lalu dari Real Madrid ini dia juga coba didekati lagi oleh Arsenal setelah terancam nggak dapat tempat di Madrid. Tapi dengan Odegaard pun masih naik turun performa dia. Jadi seharusnya semenjak Ozil nggak ada,
Jadi Arsenal seperti kehilangan seorang playmaker sejati. Itu yang dibutuhkan Arsenal. Karena kan kalau kita lihat dari lini depannya kan cukup bagus sebenarnya. Ya. Ada Aubameyang, Lacazette, ya kan? Ya kalau dari segi pemain tentu ya nggak ada yang diragukan lagi. Ya. Seperti Aci bilang tadi peluang-peluangnya Big C-nya gagal. Ya. Di kreasi menjadi gol. Gitu. Memang kreasi peluangnya yang sulit dari Arsenal dan itu yang membuat para striker juga ya nggak dapat supply bola. Itu yang masih menjadi masalah Arsenal sampai pramusim kemarin. Ya. Itu masih sangat terasa tuh. Amburadul ya. Amburadul. Kalah Kan banyak kalah mereka kemarin kan. Kalah imbang dengan tim-tim yang memang notabene kita nggak tahu. Tim-tim gurem seharusnya kan. Gitu. Meskipun kalau dilihat dari pramusim ini semua tim ini nggak bisa kita ambil kesimpulan juga. Ya. Karena kan ada beberapa maksudnya polanya. Setelah itu kan kalau lihat dari setelah jeda turnamen internasional ada beberapa pemain kan yang belum balik. Betul. Otomatis kan waktu pramusim yang main ya pemain junior. Ya intinya Arsenal ya bobrok ya tetap bobrok gitu aja. Bapu. Bapu. Oke, kita next lagi ke seringkat ke atas. Kita bahas Spurs lah. Tetangganya. Spurs. Kita coba bahas tim London dulu. Tim London dulu. Ya Tottenham sudah melakukan perubahan dari sisi manajerial juga sudah. Perubahan apa di stadionnya? Stadion udah lama tuh stadion baru Tottenham Hotspur Stadium kan. Nah, maksudnya dari sisi pelatih kan udah beda nih. Semenjak Mourinho dipecat pertengahan musim lalu kan penggantinya siapa namanya itu? Nuno. Caretaker Nuno. Pelatih sementara. Oh kemarin itu. Pelatih sementara. Ryan Mason. Ryan Mason. Sekarang kan udah Nuno. Sekarang sudah Nuno. Ex Wolverhampton. Mantan latih Wolves. Ya. Jadi timnas Portugal cabang Inggris. Terus jadi kan sudah melakukan perubahan di situ. Kemudian kalau lihat dari tim sendiri juga sudah ada beberapa pemain yang keluar seperti Eric Lamela, Tobia Adewale, tapi mereka juga mendatangkan pemain baru yang sedang naik daun sebenarnya. Katakanlah Cristiano Romero. Ini kan pemain-pemain yang sedang naik daun ini. Pas laga internasional kemarin main lagi. Bahkan sebelum tampil apik bersama timnas Argentina di Copa America, kan bawa Argentina juara tuh Romero. Musim lalu di Atlanta, Romero memang sudah tampil sangat luar biasa sepanjang musim bersama Atlanta hingga dia terpilih sebagai back terbaik Serie A musim lalu. Bahkan kalau kita pikir yang mengincarnya bukan cuma Spurs sebenarnya, banyak klub mengincar, MU juga, Barca rumor ada incar juga. Tapi Tottenham yang memang serius dan dapatkan Romero. Dan ini aset jangka panjang Romero. Di bawah Mister Gawang juga sama. Mereka mendatangkan Golini, pemain Atlanta juga nih. Atlanta juga. Apa mungkin Nuno mulai melakukan regenerasi di bawah Mister Gawang, atau mungkin ingin memberikan persaingan yang lebih ketat kepada sang kapten Hugo Lloris. Biar Hugo Lloris lebih on fire. Karena karena Golini ini kan satu pemain muda potensial di Itali. Kiper masa depan Itali lah selain Donnarumma kan. Kemudian ada Bryan Gil yang kemarin didatangkan dari Sevilla plus Lamela. Cuman berarti kalau berbicara Tottenham, ini kayak masih hotnya kan seorang Harry Kane. Betul. Bintang utamanya kan masih berarti ragukan. Sebelum kita berbicara tentang Harry Kane, Spurs sangat-sangat serius menatap Premier League pada musim ini ya. Mendatangkan pemain-pemain potensial yang notabene-nya di Serie A kemarin, contoh di Atlanta mereka runner up. Ya runner up. Gitu kan. Berarti memang Atlanta kemarin 4 hampir runner up di pekan terakhir. Cuma intinya lolos ke Champions League Atlanta. Dan Atlanta dalam beberapa musim terakhir kan memang tampil luar biasa kan. Betul. Berarti kalau kita berbicara tentang Harry Kane yang masih simpang siur nih. Dan kebetulan ini kalau City ini pekan pertama nih. Jadi ini enggak. Sedangkan Kane sebenarnya kan sudah mengatakan bahwa dia memang ingin hengkang. Makanya kan sempat enggak datang latihan. Kita enggak datang, ngambek bos. Ngambek lah kan. Walaupun umur udah tua tetap ngambek bos. Ya, karena kan dia memang sudah mengatakan pada klub. Karena dia kan melihat umur dia sudah 28 tahun. Tapi trofinya masih nol. Sedangkan klub yang nawar juga banyak. Klub besar. Wajar dia ngambek. Dia ingin hengkang. Karena trofi individu dia sudah sering dapat di Tottenham. Dia udah berapa kali top skor Premier League. Ini yang mesti menjadi berita hangat lah di Tottenham. Tapi rumornya beberapa hari kemarin City masukin proposal penawaran ini ya. Ya, penawaran kedua, rumor terbaru 150 juta pound. Ini juga banyak tuh. Ngeri tuh. Kita masih harus menunggu nih gimana reaksi dari Daniel Levy ya.
Tapi kalau misalnya jadi ya ngeri juga. Ya, apa namanya? Jack Grealish, Harry Kane 250 juta pound. Ngeri. 150. Citinya makin ngeri ya. Iyalah. Tapi enggak tahu Ten Hag lah. Oke, next. Tim London lagi, Chelsea. Chelsea. Nah, kita pas London dulu nih. Nah, ini Ya, boleh. Chelsea salah satu kandidat terbesar nih. Kandidat terbesar. Premier League. Beberapa hari kemarin juga Ya, beberapa hari lalu ya Super Cup. baru menjuarai Super Cup. Ya, walaupun memang sama ada kan tuh fan Chelsea dulu nih. Enggak buat fan Kepa aja. Depan di tempat lagi. Ya. Jadi Chelsea ya notabene-nya memang melakukan persiapan yang sangat matang ya kan. Walaupun dengan pemain yang lama dibawa, karena memang dari transfer musim kemarin itu musim lalu memang sudah melakukan regenerasi. Jadi kalau memang musim ini nggak jojoran kali belanjanya ya oke, karena kan masih banyak pemain-pemain. Ya. Dan lagian pun sekelas info kan mungkin teman-teman tahu Chelsea itu kan banyak pemain pinjaman. Ya. Tinggal tarik aja. Tarik pulang. Kan banyak gudang di segala sektor. Karena musim lalu mereka juga sudah menghabiskan dana banyak. Iya, jadi walaupun Ziyech, Havertz, Werner kan. Walaupun tahun ini musim ini nggak belanja terlalu jojoran, tapi memang hasilnya dapat. Ya. Champions League, UEFA Super Cup. Nah. Kan terbukti gitu, Ci. Dan tentu Chelsea merupakan salah satu tim yang memang akan membuat City gemetaran gitu, Ci. Sang juara bertahan. Pastinya setelah untuk di mempertahankan final Champions League mereka kan saling berapan kan. Ya. Dan Chelsea yang menang kan. Iya. Jadi di bawah Thomas Tuchel ini Chelsea semakin berbahaya. Apalagi ini kan sudah hampir resmi ini kan Romelu Lukaku. Makin tambah bahaya daya gedor dari Chelsea. Ya, masih banyak opsional bagi Tuchel untuk melakukan. Banyak opsi. Makanya nggak heran kalau mereka melepas Giroud ke Milan kan. Ya, pola-polanya dapat bisa gitu. Ya. Dia nggak dapat di Lukaku, kita bisa mainkan Timo Werner. Ya, Timo Werner. Jadi Tammy Abraham nih, Rumora juga semakin dekat ke pintu keluar kan. Gitu. Jadi cukup bahaya Chelsea. Ya, tapi tidak banyak apa yang bisa kita bahas dari Chelsea. Intinya Chelsea merupakan salah satu kandidat juara. Saya rasa kalaupun penantang besar lah bagi penantang besar. Ya. Kalaupun didatangkan Romelu Lukaku seorang sudah cukup. Ya. Karena melihat kompetisi pemain lain juga sudah Kan mantap. nggak mungkin lah tiap musim juara belanjanya kan. Uang kan juga susah dicari gitu kan. Oke, kita next ke Merseyside. Liverpool ya. Ya, ini selalu apa kabar? Apa kabar Liverpool? Liverpool kan masih, kalau lihat dari pergerakan mereka di bursa transfer kan masih adem ayem ini kan. Karena kan selalu aja kayak nggak ada jalan apa-apa kan. Jurgen Klopp pun bilang kalau misalnya Liverpool akan memakai skuad yang lama. Dia sangat bangga dengan skuad yang sudah ada. Ya kan? Itu kan statement dari karena pada dasarnya Liverpool juga sudah mendatangkan lah beberapa pemain. Artinya pemain cedera balik. Ya. Pemain yang musim lalu cedera panjang kayak Virgil van Dijk, Joe Gomez, Joe Matip kan sudah balik itu. Aku rasa gini, Liverpool maunya manajemen Liverpool mendatangkan beberapa pemain lagi untuk kayak kita bilang tadi, pelapis yang bisa mendongkrak performa pemain utama tadi. Iya, karena Liverpool kalau kita lihat dari musim lalu sebenarnya benchnya yang kurang kuat. Hingga mereka gagal mempertahankan Liga penggantinya nggak memadai. Jadi seharusnya kan manajemen Liverpool melihat itu. Ya, dan rumor mengatakan juga ini Liverpool sisa bursa transfer ini juga masih akan mengejar pemain, terutama di lini tengah. Kan ini kehilangan Gini Wijnaldum nih. Dan belum ada pengganti hingga saat ini. Betul. Kalau Ibrahima Konate yang didatangkan dari Leipzig itu kan untuk pemain belakang. Jadi pemain tengah yang masih menjadi sorotan. Kurang greget lah. Kurang kekuatan lah di lini tengah ini. Termasuk di lini depannya juga. Lini depan. Tidak bisa langsung mengandalkan Firmino, Mane, Salah. Iya, meskipun terbaca kan permainan. Musim lalu mendatangkan Jota ya. Betul. Tapi masih agak kurang. Memang agak kurang, sangat kurang. Sangat kurang. Masih harus melakukan beberapa transfer penting lah bagi Liverpool. Ya, terutama gelandang sama pemain depan. Kalau ingin bersaing lebih jauh. Kalau bagi aku pribadi sih ya Liverpool masih katakanlah musim ini bisa untuk tembus Champions League musim depan. Iya. Nggak ada harapan besar bisa menjuarai. Agak sulit mungkin. Agak sulit. Meskipun bukan kita merugikan seorang Jurgen Klopp, tapi kan kalau melihat skuadnya
Habis itu kemudian kalau melihat dari kompetisi makin kesini kan memang makin kompetitif. Betul. Tim lain sudah melakukan perubahan, Liverpool masih stagnan, belum ada perubahan yang terlalu signifikan. Betul. Itu dari Merseyside. The Reds. Cuma satu aja sih. Iya. Everton nggak masuk Big Six. Nggak masuk lagi. Oke, kita next ke tim Manchester. Duo nih. Iya, enggak United dulu ya. Iya kan dua Manchester tinggal nih dari Big Six. Iya. Dari Manchester City, Manchester dari United dulu nih ya. United dulu, The Red Devil. Ya. Mang Ujang. Ujangers. Jadi ya Ujang itu gratis senyum nih. Kita bahas MU nih. Ya. Kalau kita bilang Ujang pula formasi lah. Kalau Manchester United ya yang kita tahu kan mendatangkan Sancho, Varane. Iya, itu kan heboh kemarin kan. Apalagi Sancho ini kan udah 2 musim ya, dikejar-kejar akhirnya dapat juga. Varane ya memang ya agak berumur tapi nggak masalah lah melihat ini belakang MU kemarin musim kemarin yang hancur lebur. Iya, itu yang masih menjadi kekurangan dari MU. Ya, dan Varane sudah satu solusi besar. Dan ini sebenarnya transfer besar bagi MU nih. Transfer yang sangat positif bagi MU. Mengingat MU kurang di belakang kurang pemain yang memiliki jam terbang tinggi. Betul. Seperti Maguire, Shaw itu kan pemain yang belum terlalu levelnya tinggi lah. Tapi berbicara Varane, ini kan bukan pemain sembarangan nih. Berapa kali champion? 4 Champions League ini. Di Madrid. Enggak dapat Ramos, dapat Varane. 4 Champions League ada. Enggak dapat Ramos, dapat Varane boleh juga. Dapat Varane, ini kan duet Ramos kan. Jadi ini pemain sudah lengkap trofinya. Piala Dunia juga sudah ada. Jadi mentalnya kan sudah kuat ini. Makanya saya berani mengatakan ini transfer yang sangat positif bagi MU. Apalagi kalau nanti diduetkan dengan Harry Maguire. Nah, jadi kan meskipun dia harus beradaptasi dengan Liga Primer, tapi dengan pengalamannya dia sekarang di umur 28 tahun dengan harga yang direncanakan oleh MU sekitar 50 juta itu terasa nggak terlalu mahal. Mengingat Varane di umur emasnya, mengingat apa yang sudah dia berikan ke Madrid dengan pengalaman dia, ini transfer besar bagi Varane. Bahkan aku berani mengatakan lebih pengaruh Varane ketimbang Sancho. Ya, dan kalau Sancho kan masih muda potensial kalau bisa dan lebih greget musim ini daripada musim yang lalu. Musim lalu. Gitu aja ya. Ya. Jadi salah satu penantang lah. Ini kan MU kan 4 tahun ini. Iya, puasa gelar. Jadi Mang Ole pun nih, udah nggak usah. Ini nggak panas Lucia nih. Kalau nggak dapat apa tuh nih. Udah nggak usah dibahas. Saya nggak mau edit nanti. Nggak mau edit nanti. Nggak, ini kan bukan hoax, fakta aja tuh. Iya, oke siap. Tapi ini mau nggak mau ya Ole harus berpikir ekstra keras untuk musim ini. Karena kan apa yang dia minta sudah diberikan. Jadi kan kesana udah nggak ada alasan bagi Ole untuk tidak mendapatkan trofi musim ini. Okay. Katakanlah trofi FA dulu lah, Carabao. Intinya dapat trofi. Ada trofi, nggak sampai posa gelar kan. Oke, next ke tetangga berisik. Dulu. Itu Opa Veggie yang bilang dulu. Juara bertahan Manchester City yang merekrut Jack Grealish 100 juta pounds. Ya, rekor lah. Ya, 1 juta pound. 1 juta pound. 1 juta pound. Pemain no vision katanya. Kayak mana bilang? Skillful but no vision. Skillful but no vision. Entah siapa yang bilang, kalau nonton jangan lupa di subscribe, Bung. Ya bagi aku itu bobrok kali pernyataan seperti itu. Kita lihat nanti di situ ya. Tapi bagus lah mainnya kemarin tuh. Iya. Kalau nggak ada bagi timnas. Kalau melihat statistik, kalau melihat harga, kalau boleh jujur nggak pantas sih. Nggak pantas. Kayak Ben White tadi di sana nggak pantas juga 50. Cuman apa boleh dikata, ini pemain lokal Inggris memang harganya melonjak semua. Ini kan karena imbas dari dari media mereka nih yang terlalu menaikkan nama-nama pemain lokal ini. Betul, mereka memang mencintai produk dalam negeri. Produk lokal. Makanya kalau pemain lokal itu dibeli itu harganya luar biasa tuh. Ya. Jadi sebenarnya nggak pantas harga segitu. Cuman bilang apa kan? How do you thinking about Jack Grealish in Manchester City for this season? Kayak mana coba? Gimana tuh? Maksudnya bisa gak dia? Pep ini kan penuh dengan skema-skema. Iya.
banyak taktik lah yang nggak bisa terduga. Ini orang kan berpikir selalu improve dia kan. Very apa yang very inovatif. Ya, apalagi ini kan setelah gagal di Champions League, artinya yang belum dia dapatkan di situ ya cuman UCL. Dan itu sudah sangat dekat sebenarnya kan, udah di final selangkah lagi kan. Tapi masih gagal. Musim ini mereka kembali akan mencoba datangkan Grealish dan rumor ya karena di Harry Kane. Karena memang apalagi kalau kita lihat dari laga terakhir ya, dan sepertinggal dari Aguero kan Gabjes pun nggak bisa diharapkan banyak. Nggak bisa diharapkan banyak. Kalau melihat Gabjes, kualitas Gabjes ini memang pemain pelapis sih. Ya. Nggak layak pemain inti. Masih banyak kurangnya. Jadi memang City butuh Kane sebenarnya. Sangat butuh Kane. Ya, terbukti laga terakhir terutama competition melawan Leicester kalah 1-0. Jadi di depan mereka nggak tajam, tumpul. Nggak mungkin City sepanjang musim berharap gol dari Mahrez, Sterling yang tipikal memang pemain sayap dari lini kedua. Lini kedua. City memang butuh striker sosok striker sejati lah, goal poacher lah. Ini yang hilang dari squad City. Dan ini memang butuh Harry Kane karena musim lalu City juga Pep mengubah cara main City. Sempat cecer di awal musim. Awal musim kan cecer City musim lalu. Sempat duduk di peringkat 13. Pelan-pelan City naik ke puncak hingga juara. Itu kan Pep melakukan perubahan. Bermain tanpa striker. Artinya false nine. Dan itu nggak terbaca sama lawan mereka di Premier League. Hingga City dari peringkat 13 naik ke peringkat pertama hingga juara. Tapi kan musim ini Pep nggak bisa melakukan hal yang sama lagi. Pastinya udah terbaca gaya main City. Artinya sepak bola tanpa striker utama itu sulit. Oke. Dan pada pekan pertama ini pun City bakalan melawan Spurs. Ini ya Harry Kane gitu. Ini apa ada nego lagi nanti ya? Ya, nego itu. Dan Nuno pun udah mengatakan bahwasanya Kane siap untuk tampil melawan City di pekan pertama Premier League. Iya. Karena selama pandemi kan bursa transfer ditutup akhir Agustus. Sedangkan akhir Agustus itu kan kalau dilihat dari akhir Agustus itu kan liga kan sudah berjalan. Tapi ya nggak ada yang tahu ke depan kayak mana. Apa kejutan di akhir nanti apa, mungkin tiba-tiba nanti Spurs melunak hingga melepas Kane, nggak ada yang tahu juga kan. Karena aku rasa sih percuma juga mempertahankan Kane. Pertahankan pemain yang sudah tidak ingin bermain sepenuh hati. Kan lebih baik dilepas saja. Apalagi dengan dana yang rumornya 150 juta pound. Ini kan Spurs bisa belanja besar ini. Betul. Bisa menjadi pemain lain ini. Bahkan bukan cuma satu orang yang bisa dibeli. Ada di beberapa posisi bisa diperkuat oleh Spurs dengan uang penyuluhan Harry Kane ini. Oke. Pekan pertama Premier League. Sekelas informasi, pekan pertama Premier League berarti akan memainkan laga ini di tim Big Six ya. Sekelas info. Ya, laga pembuka Arsenal menghadapi Brentford. Melawan Brentford. Salah satu tim promosi ya. Salah satu promosi. Kemudian Manchester United melawan Leeds United, Chelsea melawan Crystal Palace. Kemudian Liverpool melawan apa sih? Norwich City. Promosi juga. Tim promosi juga. Ya. Dan memang di malam Senin Minggu malamnya ya big match. Pekan pertama langsung saja Tottenham Hotspur versus Manchester City gitu aja. Ini yang paling ditunggu pastinya. Jadi for the last ada lagi tadi buat informasi buat teman-teman semua. Premier League. Karena kita udah bedah tim-tim yang tim Big Six yang ada di Premier League. Ya aku rasa sih sekian aja. Ya untuk informasinya untuk nanti kita coba akan mereview kembali hasil pekan pertama. Laga pekan perdana. Premier League 2020 2021 2022. Ya oke. Ya, aku rasa sekian dulu kami undur diri. Jangan lupa subscribe ya kan. Kalau selalu kami ingatin jangan lupa subscribe pokoknya untuk membantu kami ya. Jadi kami akan terus membangun menggali informasi untuk disampaikan ke teman-teman semua gitu ya. Oke. Yuk. Terima kasih sudah nonton.